Pagi dokter. Dokter Prista ya? Selamat pagi, iya benar. Ada yang bisa saya bantu? Mau tanya dong dok. Mau nanya apa tuh? Di Rumah Sakit Marinir Cilandak, kita punya 2 dokter spesialis jantung. Yang pertama ada Mayor Laut Kesehatan Dr. Samsul Bahri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan yang kedua ada Mayor Laut Kesehatan Dr. Tia Setiadi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Mereka berdua ini dokter andalan di rumah sakit kita loh. Jadi kalau mau tahu tentang serangan jantung, yuk kita langsung tanya ke mereka. Sekarang kita udah ada di poli jantung. Yuk kita langsung tanya ke ahlinya. Selamat pagi dok. Pagi. Ya dok, ada yang bisa dibantu? Begini dok, pengunjung rumah sakit kita juga pengen tahu dok, apa sih itu serangan jantung? Mungkin dokter bisa sharing sedikit dok mengenai serangan jantung. Jadi serangan jantung itu istilah dari orang awam. Kalau istilah medis sering disebut sebagai ACS. ACS singkatan dari Acute Coronary Syndrome. Tahukah dokter bahwa penyakit jantung ini itu adalah sebenarnya adalah penyakit yang awalnya adalah sifatnya kronis, tapi seringkali kejadiannya secara akut. Kronis kenapa? Karena kejadiannya sebenarnya pelan-pelan, itu adanya proses arteriosklerosis. Nah, karena ada satu hal, terjadilah pecahnya plak sehingga timbul penyumbatan di arteri koroner. Serangan jantung ini paling sering itu bergejala dengan nyeri dada atau ketidaknyamanan dada, bisa berupa sesak atau tertekan, rasa panas, dan seringkali menjalar, bisa tembus ke punggung, menjalar ke leher, ke bahu, ke lengan, macam-macam. Biasa juga disertai dengan keringat dingin. Ya, untuk serangan jantung ini prevalensinya cukup banyak. Jadi tiap tahun setidaknya ada 2 juta orang terkena serangan jantung, atau kurang lebih sekitar 0,2% dari populasi manusia secara keseluruhan. Kemudian di rumah sakit di Indonesia setidaknya tiap hari ada 26 orang kena serangan jantung. Ya, yang lebih tragis lagi, Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Kenapa saya katakan kemajuan? Karena usia terdampak atau usia orang Indonesia terkena penyakit jantung sekarang maju 10 tahun bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa maupun Amerika. Faktor genetik dan jenis kelamin. Faktor risiko yang bisa dirubah adalah berkaitan dengan pola hidup, yaitu pola hidup yang sehat. Di antaranya faktor risiko adalah kebiasaan merokok, kedua kegemukan, atau juga bisa diabetes, hipertensi, kolesterol, bahkan kebiasaan yang tidak sehat yang jarang olahraga. Baik dok, tadi kan kita udah bahas ya, mulai dari pengertian serangan jantung, kemudian gejalanya apa saja, lalu prevalensinya, hingga ke faktor resikonya. Nah sekarang boleh tahu nggak dok, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari serangan jantung? Baik dok, untuk mencegah kejadian serangan jantung, kita harus cerdik dan patuh dok.
Apa sih cerdik? C singkatan dari cek kesehatan secara rutin, E enyahkan rokok, R yaitu rajin aktivitas atau olahraga, kemudian D diet yang sehat dan seimbang, kemudian I istirahat yang cukup, dan yang terakhir K harus bisa kelola stres dengan baik. Lalu bagaimana jika pasien tersebut sudah pernah kena serangan jantung atau baru pulang dari rumah sakit, dok? Ya, untuk pasien yang sudah pernah kena serangan jantung, kita mesti patuh. Kita harus periksa rutin secara berkala, atasi penyakit jantungnya, beserta juga komorbidnya, tetap melaksanakan aktivitas atau olahraga rutin, kemudian U, tetap berupaya untuk diet yang sehat dan seimbang, dan H, tetap menghindari asap rokok, alkohol, dan makanan yang mengandung karsinogenik. Wah, terima kasih banyak ya, dok, untuk sharing edukasi mengenai serangan jantung. Semoga dengan adanya video edukasi ini bisa meningkatkan pengetahuan dari masyarakat, terutama pengunjung rumah sakit kita ya, dok. Ya. Yuk, kita sekarang ke IGD ya. Halo, Dokter Leo. Iya. Lagi sibuk nggak, dok? Enggak, kenapa ya? Gini, dok, mau nanya, kita kan sekarang lagi ngebahas mengenai serangan jantung agar masyarakat luas, terutama pengunjung rumah sakit kita, tahu nih mengenai serangan jantung. Yang kita mau tanyakan, apa sih yang bisa dilakukan pasien ketika di rumah nih? Misalnya ada keluarganya atau dianya sendiri mengalami serangan jantung. Baik, jadi ketika muncul serangan jantung, terutama nyeri dada, segera saya sarankan sih memang segera bawa ke rumah sakit. Karena penyakit jantung itu sendiri time sensitif, jadi semakin cepat penanganannya akan semakin baik hasil yang diharapkan. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit akan bertemu dengan dokter umum dan teman-teman perawat lainnya yang sudah terlatih yang berada di instalasi gawat darurat. Setelah itu, pasien nanti akan kita lakukan pemeriksaan secara cepat dan tepat, mulai dari pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan juga rekam jantung 12 lead untuk pasiennya. Lalu, kita akan melakukan beberapa pemeriksaan tambahan seperti tes laboratorium dan juga ronsen dada pada pasien. Nah, setelah itu kita akan melakukan memberikan pengobatan seperti obat-obat pengurangan rasa nyeri pada pasien dan juga obat pengencer darah. Nah, selain itu juga tergantung oleh lokasi sumbatannya pasien di jantung, kita akan tergantung penyumbatan vokal ataupun penyumbatan dari main arterinya, kita akan memberikan pengencer darah seperti trombolitik. Tentu saja tata laksana semua ini di bawah kendali dan instruksi dari dokter spesialis jantung di rumah sakit kami. Kedepannya pun rumah sakit kami akan membuat suatu laboratorium kateterisasi, yaitu cath lab, yang digunakan sebagai diagnostik dan intervensi penyakit jantung dan pembuluh darah di rumah sakit kami. Begitu, dokter. Oke deh, terima kasih ya, dok, untuk sharingnya hari ini. Ya, baik, dokter. Silakan dilanjut, dok, periksa pasiennya. Penjelasan mengenai serangan jantung sudah cukup jelas, bukan? Selain rumah sakit kita memiliki fasilitas dan sumber daya yang dapat menangani kasus serangan jantung, kami tetap menghimbau masyarakat untuk bisa mencegah serangan jantung mulai dari diri sendiri dengan menerapkan pola cerdik dan patuh. Sekian video edukasi mengenai serangan jantung, dan salam sehat untuk kita semua.